Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya antum semua? Mudah-mudahan saya doakan antum semua dalam kondisi sehat dan selalu bisa menjaga kesehatan ya, dimanapun berada. Insya Allah pada pertemuan sekarang Ustadz akan menyampaikan materi tentang penyebab perubahan sosial budaya, melanjutkan materi yang kemarin yaitu hakikat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang di tengah masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sedangkan faktor eksternal itu faktor yang bukan berasal dari masyarakat itu sendiri atau tidak disengaja atau bukan faktor yang disebabkan oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor penyebab perubahan sosial budaya dapat Ustaz uraikan sebagai berikut. Kita lihat di bagian ini, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada penemuan baru atau inovasi. Yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga, adanya revolusi atau pemberontakan atau adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sehingga menimbulkan pemberontakan atau revolusi. Kemudian yang keempat, ada terjadinya konflik atau pertentangan antar individu masyarakat atau antar kelompok. Ini juga bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Yang kelima, semakin meningkatnya pengetahuan dan pendidikan penduduk. Kemudian saya tambahkan lagi yang satu lagi, yaitu penduduk yang heterogen atau bermacam-macam. Nah, itu 6 faktor ya internal yang bisa menyebabkan perubahan sosial budaya. Sedangkan faktor eksternalnya itu diantaranya ada 3. Yang pertama ada bencana alam, kemudian peperangan, dan yang ketiga pengaruh dari budaya masyarakat lain. Baik, Ustaz jelaskan. Kita lihat beberapa contoh faktor internal. Yang pertama tentang inovasi atau penemuan baru. Di sini misalnya adanya penemuan kendaraan. Kita lihat dari mulai zaman dulu, sejak orang menggunakan hewan untuk tunggangannya atau kendaraannya, kemudian berubah menjadi sepeda, kemudian menjadi kendaraan beroda 4, kemudian menjadi mobil atau kendaraan tertutup, dan beberapa tahun di abad modern ini orang sudah bisa membuat kendaraan luar angkasa ya, atau satelit, atau pesawat antariksa luar angkasa. Ini merupakan contoh beberapa inovasi, sehingga dengan adanya penemuan ini kehidupan masyarakat berubah. Ini contoh yang pertama, yaitu tentang inovasi. Kemudian bertambahnya jumlah penduduk dan sangat heterogen, ini juga mempengaruhi perubahan sosial budaya. Kita lihat di sini diilustrasikan penduduk yang sedemikian banyaknya jumlahnya, kemudian ada berbagai suku bangsa ya, yang ada di dunia ini digambarkan melalui gambar seperti ini. Ada dari berbagai macam suku bangsa kita hidup di dunia ini. Ya, ini juga mempengaruhi jumlah penduduk, mempengaruhi perubahan sosial budaya. Dengan adanya jumlah dan komposisi penduduk yang semakin meningkat, maka otomatis struktur kehidupan juga akan semakin kompleks dan berubah. Contoh lainnya misalnya dalam hal pendidikan juga, ini semakin banyaknya perguruan tinggi di desa-desa maupun di kota, ini sedikit tidaknya memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, contoh faktor eksternal, kita lihat untuk bencana alam. Beberapa contoh bencana alam, ada banjir,
ada banjir, kemudian ada longsor, ada gempa bumi, kemudian contoh lainnya ada tsunami, dan yang sering terjadi di Indonesia misalnya ada kebakaran hutan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial budaya yang disebabkan oleh faktor dari luar masyarakat itu sendiri. Yang keduanya yaitu faktor eksternal, yaitu peperangan. Ini juga faktor yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan kepribadian dari individu-individu sebagai anggota masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Peperangan akan meningkatkan kematian, kemudian akan menyebabkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat seperti lahan pertanian, sekolah, rumah itu menjadi hancur sehingga kehidupan masyarakat akan berubah. Ini diilustrasikan contoh perang pada zaman dahulu. Ini sejak zaman dahulu sampai hari ini pun masih terjadi di dunia ini peperangan, perang antar negara, perang antar suku. Yang ketiga, contohnya kontak dengan budaya lain. Ada yang interaksi dengan kelompok lain yang berbeda kebudayaannya akan semakin memperluas pengetahuan dan wawasan budaya asing, sehingga timbul sikap toleransi dan penyesuaian diri. Sikap ini sebagai awal terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Contohnya kita punya Bali. Nah, di Bali itu ada tempat wisata yang sangat banyak dan ramai dikunjungi oleh wisatawan luar negeri. Maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali khususnya. Kemudian dari bentuk kebudayaan juga ada, contohnya ada masjid yang menaranya itu berbentuk tempat ibadah agama Hindu ya, atau berbentuk pura. Nah, ini juga merupakan bentuk kontak antar budaya yang ada di Indonesia. Itu mungkin faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami dan bisa mencari lagi sumber yang lain atau dari referensi yang lain untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang materi ini. Terima kasih dari Ustaz. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.